Perang Dunia Kedua ya, di mana kita tahu Perang Dunia Kedua itu berakhir tahun ya 44 ya, masa ketika bom atom di Jepang kalah gitu ya, bom atom Hiroshima Nagasaki gitu. Dan yang menjadi pemenang perang adalah orang-orang Eropa dan Amerika Utara ya, dalam Amerika Serikat dan Eropa Barat terutama. Nah, dan sejak atau pasca Perang Dunia Kedua ini banyak negara-negara yang dulu dijajah secara fisik gitu ya, negara-negara kolonial itu merdeka gitu. Dan negara yang baru merdeka ini mereka mencari model, mencari contoh bagaimana mereka bisa membangun negara mereka gitu. Ya, termasuk Indonesia 1945 merdeka dan mencari-cari contoh negara mana yang atau seperti apa negara ini, terutama dalam aspek tentu saja pembangunan ekonominya gitu ya. Nah, secara garis besar nanti akan muncul dua aliran besar teori gitu ya. Yang pertama teori modernisasi dan yang kedua teori struktural. Sekali lagi ini pasca kemerdekaan negara-negara terjajah, negara Eropanya sudah lebih maju duluan ya, negara Amerikanya kan sudah lebih maju duluan, dan mereka sebenarnya tidak menggunakan teori-teori mereka ya, atau yang nanti dibahas gitu. Nah, kemudian negara-negara yang baru merdeka mencari cara dan muncullah semacam ya apa ya istilahnya itu, aliran pemikiran gitu ya dari negara-negara yang sudah maju begini. Hanya nanti terlihat bahwa ada kelompok dikategorikan sebagai teori modernisasi dan ada kelompok yang dikategorikan sebagai teori struktural ya. Nah, yang teori modernisasi ini dia lebih menjelaskan bahwa kemiskinan, keterbangan itu terutama disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor-faktor yang terdapat di dalam negeri yang bersangkutan gitu ya. Jadi si teori modernisasi ini lebih datang dari Eropa gitu ya, dari Amerika Utara, dari Amerika Serikat. Jadi lebih ke asal sendiri tuh kamu tertinggal ya gara-gara kamu ada faktor ini gitu. Jadi faktor internal ya, faktor internal bangsanya. Bodoh sih gitu ya. Mungkin tidak industrinya tidak dibangun sih misalnya, dan sebagainya. Jadi lebih ke faktor internal dari negara tersebut. Nah, sementara untuk yang teori struktural ini semacam dalam tanda kutip apa ya, sintesa atau lawan dari teori modernisasi ini. Justru teori-teori ini lebih banyak mempersoalkan faktor-faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di negara-negara tertentu. Ya, kemiskinan terutama dilihat sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya. Justru nanti si teori struktural ini mengkritisi bahwa banyak kejadian negara-negara yang baru merdeka itu tidak maju karena ada upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar negara itu, ya di pihak eksternal ya, dalam hal ini adalah negara-negara yang sudah lebih maju duluan menghambat gitu ya kemajuan dari negara yang baru merdeka ini, sehingga di banyak negara-negara tersebut gagal gitu ya melakukan pembangunannya ya. Contoh yang paling nyata adalah negara-negara Amerika Latin ya, negara-negara Afrika, termasuk beberapa negara di Asia Tenggara gitu. Jadi ada teori yang kita sebut dengan teori modernisasi, ada yang teori struktural gitu. Jadi ini hanya nama aliran besar teori ya. Jadi kalau teori modernisasi bukan berarti modern, ya ini tidak modern, tapi tadi karena ini lebih menganalisis yang faktor-faktor internal itu. Nah, kalau kita nanti mengkritisi, menelaah mana yang benar, ini faktor dalam atau faktor luar gitu ya. Kalau ada pertanyaan faktor dalam atau faktor luar yang menyebabkan kita ini tertinggal, atau sebaliknya kalau supaya maju ini faktor dalam atau faktor luar yang harus dibenahi.
Ya kalau telah saya, menurut saya memang mau tidak mau dua-duanya ada sumbangsihnya ya. Ada faktor-faktor internal yang memang faktor internal ini menjadikan bangsa lambat gitu ya. Dan memang juga ada faktor-faktor eksternal ya. Ada faktor yang disengaja oleh pihak lain. Contohnya memaksakan utang atau mengiming-imingi utang, yaitu faktor luar. Faktor internalnya ya tadi kan ideologi yang tidak kuat ya, tingkat kebodohan yang masih tinggi menyebabkan pembangunan di sebuah wilayah lambat atau bahkan gagal di dalam pembangunannya. Ya, jadi sekali lagi teori struktural ini lahir sebagai antitesa gitu ya dari teori modernisasi, di mana teori modernisasi menyatakan bahwa keterlambatan yang terjadi itu karena negara-negara yang baru melakukan modernisasi dan itu berasal dari faktor internalnya. Sebaliknya teori struktural menolak, secara umum menolak teori tersebut. Justru teori struktural beranggapan bahwa kemiskinan yang terdapat di negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produksi pertanian adalah akibat dari struktur perekonomian dunia yang eksploitatif oleh negara yang kuat kepada negara yang lemah, sehingga surplus atau nilai tambah negara-negara dunia ketiga beralih ke negara maju, negara industri, ya, sehingga lahirnya teori-teori struktural. Nah, kita lihat bahwa secara lebih rinci dalam teori modernisasi, mereka menggambarkan bahwa negara-negara itu memiliki dua kelompok besar negara. Ya, ada negara-negara yang maju yang memproduksi barang-barang industri dan ada negara yang memproduksi hasil-hasil pertanian. Jadi kalau menurut konsep awal modernisasi justru bagus, udah yang maju khusus industri, yang berkembang khusus pertanian saja, gitu ya, sehingga yang pertanian mengekspor bahan baku, yang industri kemudian mengolah bahan baku menjadi barang jadi, yang barang jadi dipasarkan lagi di negara pertanian tersebut atau di negara berkembang. Itu teori awalnya begitu atau teori besarnya begitu, gitu ya. Tapi nanti lihat bahwa konsep ini yang mungkin seperti bagus pada akhirnya justru menjadikan negara-negara pertanian itu makin tertinggal dan negara-negara industri makin maju, dan kalau negara tidak masuk melompat masuk ke industri justru akan terus tertinggal gitu ya. Nah beberapa teori modernisasi klasik ya yang istilahnya sering diungkapkan itu misalnya adalah teori Harold Domar. Ini nama orang ya, Harold Domar ini yakni tabungan dan investasi. Jadi menurut Harold Domar, masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Kalau lah modalnya ada dan modal itu diinvestasikan, hasilnya adalah pembangunan ekonomi, sehingga kekurangan modal dan tabungan inilah yang menjadikan masalah utama pembangunan. Jadi kalau Harold Domar lebih tadi sekali lagi melihatnya negara-negara terbelakang nggak punya tabungan sih, nggak punya investasi sih, gitu, seakan-akan begitu. Sehingga ketika nggak ada tabungan, nggak ada yang diinvestasikan, maka tidak ada perkembangan pembangunan. Ya nanti ini harus ditelaah ya bahwa sampai tahap tertentu bisa benar gitu ya. Tetapi di tahap lain teori ini juga menjebak gitu ya. Kenapa bisa benar ya? Betul ya bahwa memang untuk berkembang itu harus ada investasi, harus ada modal. Tapi nanti kita akan lihat sebagaimana pernah di sebelumnya saya sampaikan, modal dari siapa dulu kan gitu. Modal dari siapa dulu. Kalau modalnya modal yang justru menjebak gitu ya, menjadikan sebuah negara berutang, yang utangnya itu makin lama malah makin mencengkram dan membebani justru negara tersebut dengan bayaran bunga
utang dan cicilan pokoknya, maka yang terjadi adalah yang awalnya ingin investasi gitu ya, mengutang sana sini, yang terjadi malah negara dieksploitasi untuk seakan-akan hasil-hasil pembangunan itu untuk membayar utang gitu ya, hasil minyak, hasil bumi, ya akhirnya untuk membayar utang. Ya, jadi yang pertama, kalau Harodomar melihat tabungan dan investasi benar dalam skala tertentu, atau jika tabungan dan investasi itu adalah tabungan yang produktif, investasi di sektor-sektor produktif, ya, yang juga berasal dari negara itu sendiri, gitu, atau tidak menjadikan kemandirian sebuah negara itu berkurang karena misalnya pengambilan utang. Nah, berikutnya teorinya Max Weber. Kalau Max Weber lebih sosiolog ya, lebih mempersoalkan masalah manusia yang ditentukan oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, terutama nilai-nilai agama. Jadi kalau menurut Max Weber ya tergantung lingkungan dan nilai-nilai agama yang ada di sekitar atau di sebuah masyarakat. Weber ini karena orang Eropa ya, Kristen, dan waktu itu melihat orang-orang dengan etika Protestan, menurut Weber memiliki cara atau ciri bekerja keras dengan sungguh-sungguh, maka menjadikan misalnya Eropa maju. Nah, tetapi tentu saja juga dari Max Weber ini juga banyak dipertanyakan misalnya hari ini, karena ternyata ada juga meskipun bukan Protestan, misalnya Jepang gitu ya, tidak dengan atau bukan wilayah yang beragama Kristen Protestan, tapi bisa menjadikan negaranya maju, atau mungkin Cina hari ini gitu ya, atau Taiwan. Nah, artinya mungkin teori Max Weber ini kalau bisa lebih umum adalah oleh nilai-nilai yang ada di sekitarnya, nilai-nilai yang bisa berasal dari agama, bisa berasal dari nilai-nilai budaya setempat, yang nilai-nilai agama yang menggerakkan gitu ya, nilai-nilai budaya yang menggerakkan, itu yang menjadikan sebuah negara akan maju ya. Dan sebaliknya kalau ada nilai budaya, ada nilai agama yang menjadikan pasif, bisa menjadikan penganutnya terbelakang, yaitu akan menjadikan dimanapun ya, mau agama apapun, maka akan menjadikan wilayah itu tertinggal gitu ya. Jadi kalau Max Weber lebih ke nilai budaya gitu. Nah, ada teori berikutnya dari David McClelland gitu ya, terkenal dengan NA-nya ini, dorongan berprestasi atau NA. McClelland gitu ya, mengenalkan konsep the need for achievement ya. Need, N-nya itu need, A-nya achievement, X-nya achievement ya. The need for achievement. Jadi kebutuhan atau dorongan untuk berprestasi ya, NA ini. Jadi David McClelland mengatakan jika suatu masyarakat ada yang banyak memiliki NA yang tinggi, maka dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, gitu ya. Jadi kalau menurut dia sebuah negara akan maju kalau di dalamnya banyak unsur-unsur masyarakat yang memiliki dorongan untuk berprestasi yang tinggi. Ya kalau menurut McClelland ya mandiri, berwirausaha, ada gitu ya, yang kreatif ya, yang inovatif gitu ya. Dan dia sebenarnya penelitiannya panjang gitu ya, mengumpulkan termasuk seperti yang dikatakan Weber tadi, termasuk nilai-nilai yang diwariskan oleh seorang orang tua kepada anaknya gitu ya. Nilai yang dibacakan, nilai yang istilahnya ditunjukkan ya, sebuah generasi ke generasi berikutnya. Apakah menghasilkan NA yang tinggi enggak? The need for achievement yang tinggi enggak? Gitu ya. Cirinya nanti sebuah bangsa yang maju itu kalau dorongan untuk berprestasinya itu tinggi. Gitu. Ya mungkin kalau di Indonesia ya menarik menurut saya,
Nanti ada suku-suku tertentu yang eh, apa ya istilah itu diaspora gitu ya, yang mungkin hampir berada di semua provinsi. Nah itu kalau kita dalami, pasti suku itu apa istilahnya mendorong ya orang-orangnya untuk misalnya apa sukses gitu ya, jangan pulang sebelum sukses misalnya, sehingga dorongan untuk terus berprestasi gitu. Ya mungkin di Indonesia terkenal orang Minang misalnya ya. Kalau di Jawa Barat orang Sunda secara umum mungkin terkenalnya tidak melanglang buana, tetapi di Sunda juga ada subsuku Sunda yang terkenal melanglang buana ya, orang Tasik misalnya, di mana-mana kredit misalnya, dan apa namanya dorongan untuk kemudian berusaha di tempat lain dan misalnya pulang membawa hasil menjadi kebanggaan keluarga misalnya. Nah ini dorongan untuk berprestasi. Ya. Nah dan sekali lagi McClellan juga tadi melihat bahwa ternyata dorongan berprestasi itu ditentukan oleh apa yang diceritakan oleh generasi tua ke generasi muda. Dia mengumpulkan cerita anak-anak gitu ya, dan cerita anak-anak, dan ternyata negara-negara yang maju atau wilayah-wilayah yang maju itu kalau cerita-cerita anak-anak itu cerita-cerita tentang kemajuan, berprestasi gitu ya. Ya ini yang harus kita apa ya istilahnya itu kita tiru kebaikannya, bahwa harusnya dorongan berprestasi itulah yang harus tertanam dalam diri seorang manusia misalnya ya. Jangan sampai misalnya cerita yang sering disampaikan itu cerita-cerita yang apa ya bukan dorongan berprestasi, tapi misalnya marah-marah gitu ya, rebutan harta. Coba kalau lihat sinetron Indonesia ya, bisa ditebak gitu ya, kalau nggak rebutan pacar gitu ya, rebutan harta, mungkin ceritanya tentang orang jahat yang kemudian menzalimi orang baik misalnya. Nah, ini yang secara jangka panjang harusnya desain cerita itu adalah cerita bagaimana seseorang berprestasi gitu ya. Kalau cerita anak-anak apa ya, bawang merah bawang putih misalnya ya, itu akhirnya ceritanya kan cerita persaingan adik kakak yang kadang juga ya secara budaya, secara agama misalnya menzalimi adiknya misalnya. Nah itu tidak apa ya, istilah mendeskripsikan atau memunculkan dorongan untuk achievement. Jadi harus kita rubah tentu saja ya ke depan. Oke, yang sering diikuti juga oleh para pengambil kebijakan adalah teori Rostow ya. Rostow ini melihat bahwa sebuah negara itu memiliki 5 tahapan dalam membangun ya. Yang pertama adalah masyarakat tradisional, yang kedua prakondisi untuk lepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat bergerak ke kedewasaan, yang kelima zaman konsumsi massal yang tinggi. Jadi misalnya kalau tradisional itu banyak didominasi oleh pertanian gitu ya. Kalau prakondisi untuk lepas landas itu pertaniannya sudah mulai berkurang, sudah mulai masuk ke masalah industri bahan baku. Kalau lepas landas itu sudah industri yang maju, bergerak kedewasaan makin maju ya, zaman konsumsi massal yang tinggi di mana pendapatan masyarakat sudah tinggi. Nah itu kurang lebih tahapan menurut Rostow. Dan Indonesia di zaman era Orde Baru itu mengikuti ini gitu ya. Maka ada di Indonesia itu dulu namanya pelita ya, pembangunan 5 tahun. Jadi pelita awal-awal itu bagaimana menata masyarakat tradisional misalnya, pertanian. Pelita berikutnya lebih ke bagaimana apa komoditas pertanian ini menjadi komoditas yang bisa diolah gitu ya, jadi bahan baku. Kalau diekspor itu tidak langsung kopraknya misalnya, tidak langsung kelapanya, tapi sudah bahan baku minyak sawit misalnya. Nah, mengarahnya ke sana. Tapi pas mau lepas landas Indonesia itu dan dikena apa
kena lah krisis tahun 1998, ya jatuh. Artinya Indonesia udah mau maju, lepas landas, udah mau bergerak jauh, tapi kemudian dengan adanya krisis akhirnya minus ya, akhirnya turun lagi. Nah ini yang uh, ya telaah atau kritis terhadap Rusto itu, ternyata tahapan-tahapan ini sangat dipengaruhi juga oleh kondisi luar gitu ya, tidak saja oleh kondisi dalam negerinya, tapi ternyata kondisi luar, kalau dalam hal ini krisis ekonomi yang berawal dari krisis finansial di luar, kemudian mempengaruhi secara apa ya, masif ya ke Indonesia. Nah, kalau teori-teori modern di atas itu, yang kategori teori modern itu lebih dalam tanda kutip mengkritisi faktor-faktor internal. Ya, ke sini sebenarnya ada teori-teori pengembangan dari teori modernisasi yang menghindari untuk memperlakukan nilai-nilai tradisional dan modern sebagai dua perangkat sistem nilai yang bertolak belakang, tapi saling mendukung. Jadi kalau tadi di teori-teori awal kesannya negara-negara yang baru merdeka yang belum maju itu ya tadi karena nilai-nilai tradisional yang mereka miliki, karena istilahnya itu belum sebagaimana negara-negara yang modern gitu ya. Nah kalau di dalam pengembangan kajian teori modernisasi mencoba melihat bahwa nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern itu sebagai sesuatu yang harusnya saling mendukung gitu ya. Jadi kalau ada, kalau di perikanan itu ada apa tradisi-tradisi dalam pengelolaan sumber daya ikan, ya mulai dilihat bahwa itu sebagai suatu cara yang bisa digunakan untuk memanage sumber daya ya. Ada sasi kalau di Maluku, ada awig-awig kalau di Nusa Tenggara gitu ya. Ternyata nilai-nilai tradisional ini tidak menghambat sebenarnya, tapi bisa saling mendukung dengan teori-teori modern dalam pengelolaan sumber daya ikan. Tinggal tadi istilahnya dibuat saling mendukung yang menjadikan pengembangan ataupun kondisi wilayah itu menjadi lebih baik gitu ya. Di teori atau di teori modernisasi berikutnya mencoba menghindari menyalahkan nilai-nilai tradisional gitu ya. Ya, teori baru modernisasi lebih mempertanyakan berbagai kemungkinan dan sebab mengapa seperangkat peran atau sosial yang sama memainkan peran yang berbeda di negara yang berbeda. Ya tadi karena ternyata kalau disebut Asia ini tertinggal, ada yang maju gitu ya, ada Taiwan yang sangat maju, ada Jepang yang sangat maju, ya sekarang menyusul Korea gitu. Jadi artinya tidak semua negara Asia terbelakang gitu ya. Tapi di Afrika juga ada Afrika Selatan gitu ya, yang lebih maju dibanding wilayah-wilayah yang lainnya gitu ya. Nah sehingga ya tadi mengkaji mengapa misalnya meskipun sesama Asia Tenggara tapi ada Laos yang terbelakang, tapi ada contoh misalnya Singapura yang maju atau Malaysia yang lebih maju ya dibanding Laos misalnya. Padahal sama-sama mungkin masyarakat Asia Tenggara. Ya, itu sebagai sebuah kajian ya di dalam teori-teori pembangunan. Oke. Kajian-kajian baru teori modernisasi tidak lagi menjadikan Barat sebagai satu-satunya model. Jadi bahwa Eropa majunya itu ya karena apakah karena teori-teori mereka yang diberikan ke negara berkembang ya? Juga bukan atau tidak gitu. Mereka maju ya dengan cara Eropa sendiri gitu ya. Oleh karena itu mulai orang berpikir ya maju itu tidak harus dengan cara Amerika atau cara Eropa. Mungkin kalau Indonesia akan cocok dengan cara Indonesia gitu ya. Misalnya kalau kita mengcopy Jerman atau Prancis yang bukan negara kepulauan, jangan-jangan kalau di-copy di Indonesia tidak akan baik gitu ya. Karena apa? Karena kondisinya berbeda, ya masyarakatnya berbeda, ya geografisnya berbeda. Gitu. Oleh karena itu kajian-kajian teori modernisasi baru ini
tidak lagi menjadikan Barat sebagai satu-satunya model. Teori baru modernisasi ini lebih memberikan perhatian pada faktor eksternal atau lingkungan internasional dibanding pada masa sebelumnya. Artinya bukan cuma karena faktor internalnya, betul bahwa ternyata memang kondisi eksternal di luar negaranya itu ikut menentukan. Ya contoh kalau yang Indonesia tadi, krisis tahun 98 itu di Indonesia tidak terjadi apa-apa gitu ya, artinya tidak ada tsunami, tidak ada apa namanya gempa bumi, tidak ada kelaparan, kok tiba-tiba krisis. Ya, gitu. Nah, ternyata ini adalah faktor lingkungan internasional yang mempengaruhi, memberi efek ke dalam negara Indonesia misalnya. Oke, itu teori-teori modernisasi. Nah, kalau diringkas seperti ini, bahwa kalau menurut teori modernisasi ada negara miskin, negara kaya. Negara miskin itu yang memproduksi hasil pertanian, negara kaya negara yang memproduksi barang industri. Awalnya, idealnya negara-negara yang memproduksi pertanian dengan yang memproduksi barang industri itu harusnya menurut teori ini berhubungan erat, saling menguntungkan, begitu ya, sehingga nanti negara miskin menjadi naik, lebih kaya, lebih tidak miskin, dan negara kaya juga mendapatkan keuntungan, gitu ya. Tetapi pada kenyataannya ternyata dengan konsep ini negara-negara pertanian semakin tertinggal, sementara negara-negara industri semakin maju. Nah ini menjadi tanda tanya besar yang itu coba dijawab oleh pengikut struktural ya, atau teori ketergantungan, sebuah pendekatan dalam mempelajari pembangunan di negara berkembang ya. Jadi teori ketergantungan atau kategorinya teori struktural ini lahirnya karena teori modernisasi cenderung menjadikan negara-negara maju atau industri sebagai model pembangunan. Sebaliknya teori dependensinya mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menentang hegemoni politik, budaya, dan intelektual dan negara maju. Gitu. Jadi ini kegagalan, jawaban atas kegagalan salah satunya komisi yang dibuat oleh PBB untuk pembangunan Amerika Latin. Jadi Amerika Latin bukannya maju terus, malah pada satu titik mereka stagnan dan cenderung menurun, atau ya boleh dibilang stagnan menjadi negara yang memang terbelakang tidak, tetapi maju juga tidak ya. Brazil, Argentina, bahkan negara-negara, banyak negara Amerika Latinnya masih jauh tertinggal gitu ya. Nah, padahal sudah coba dilakukan resep-resep sebagaimana teori modernisasi gitu ya. Maka tadi muncul semacam jawaban, semacam mencari antitesa dari teori modernisasi. Nah, dari ketergantungan ini memiliki dua induk, ada studi-studi empiris tentang pembangunan ekonomi liberal ya, terkenal tokohnya Paul Presbys. Sementara teori-teori imperialisme kolonialisme ini pengaruh pemikiran-pemikiran Marxis ya, ada namanya pengubaran itu tokohnya ya. Kalau menurut Presbys ya, industri substitusi impor, menurut Presbys ini adanya pembagian kerja secara internasional membuat negara-negara di dunia melakukan spesialisasi produksi, sehingga tercipta dua kelompok, ada negara pusat, ada negara pinggiran. Jadi ada negara yang negara pusat ini membangun industri, sementara negara pinggiran menghasilkan bahan baku yang awalnya diidealkan saling menguntungkan. Ya. Tapi ternyata setelah bertahun-tahun, berpuluh tahun, malah menjadikan negara pertanian makin tertinggal, negara maju terus maju gitu ya. Nah, nilai tukar barang industri dengan barang pertanian menyebabkan defisit yang makin lebar, yang makin lama makin besar pada neraca perdagangan negara pertanian. Ya, jadi awalnya setelah itu diidealkannya negara pertanian itu mengirim bahan baku, negara maju mengolahnya, negara maju mengirim bahan jadi, sehingga negara maju dapat bahan baku, negara berkembang dapat bahan pertanian. Terjadi
defisit gitu ya. Defisit itu kekurangan. Ternyata negara pinggirnya selalu kekurangan gitu ya, untuk mendapatkan barang-barang. Nah, mengapa ini terjadi defisit ini? Ya, jadi jadi impornya jadi tetap lebih besar gitu dari ekspornya. Ya, padahal di ini awal di apa semacam desain awal, oh, impor dan ekspornya bakal seimbang gitu ya. Nah, mengapa ini terjadi ya tadi dicari atau didalami oleh ahli-ahli pembangunan yang terkategori teori dependensi atau teori struktural. Nah, karena apa? Karena menurut hukum Engels bahwa pendapatan yang meningkat menyebabkan persentase konsumsi makanan terhadap pendapatan justru menurun. Begini, eh, ternyata barang-barang pertanian ini nggak bisa terus-menerus meningkat gitu, karena justru makin kaya orang, ya persentase konsumsi itu makin menurun untuk makanan ya, konsumsi makanan makin menurun. Contoh begini, kalau Anda punya uang 100.000 gitu ya, punya 100.000, mungkin untuk makanan itu anggap saja Anda habiskan 30.000 lah gitu ya, sehari, misalnya sehari makan 3 kali kan 30.000 gitu. Anda punyanya 100.000, berarti 30.000 dari 100.000 itu 30%, berarti 30% Anda itu untuk makan ya. Tapi kalau Anda makin kaya gitu ya, Anda makin kaya, ternyata uangnya sekarang sehari 1 juta gitu ya, makan dari asalnya sehari 30.000, ya paling naik juga sehari jadi 100.000 lah kan gitu ya. 100.000 udah makan mewah sekali ya misalnya. Oh, berarti sekali makan hampir 33.000 gitu ya. Pagi 33, siang 33, malam 33, atau pagi makan 15.000 aja udah bagus gitu. 20.000 udah bagus. Misal siang 40, maka malam 40, 100.000. Nah, 100.000 dari 1 juta itu hanya 10% gitu. Jadi artinya makin meningkat pendapatan, persentase untuk konsumsi itu menurun. Artinya barang pertanian ini nggak bisa terus-menerus naik daya serapnya. Beda kalau barang-barang industri gitu ya. Anda kalau uangnya 100.000, misalnya Anda ya beli pulsanya juga sedikit gitu ya. Mungkin hanya tadi 50.000. Tapi begitu punya juta, mungkin Anda bisa beli pulsanya apa namanya 200.000, 300.000, atau bahkan ya beli pulsa, ya beli apa namanya apa istilahnya itu ya kayak Netflix gitu ya, langganan apa langganan apa langganan apa. Jadi makin tinggi konsumsi, konsumsi terhadap hasil industri itu makin kuat, makin tinggi kan gitu ya. Eh, nah, tadi berbeda dengan pertanian, sehingga barang industri makin banyak dibeli, sementara barang pertanian ya kurang lebih segitu-segitu aja gitu. Nah, menjadikan ini defisit ya. Negara-negara industri sering melakukan proteksi terhadap hasil pertanian mereka sendiri, sehingga sulit bagi negara pertanian untuk mengekspor ke sana. Nah, pada kenyataannya negara industri juga sadar bahwa yang namanya pertanian itu masalah besar ya, masalah istilahnya itu eh, yang harus dipertahankan ya, untuk menjadikan mereka bisa survive ya, jangan sampai di tergantung negara lain sehingga di istilahnya itu didikte gitu ya, sehingga pertanian di negara manapun ya, meskipun maju sekalipun, dia tetap akan dipelihara meskipun memang mengecil ya porsinya, jumlah orang yang terlibat tidak, tapi dia akan tetap ada gitu ya, dipertahankan. Dan Jepang yang maju, yang banyak industri elektroniknya, sawah-sawahnya tetap dipertahankan gitu ya. Kenapa? Karena mereka tahu dalam kondisi, apalagi kondisi yang ekstrim ya, kondisi perang dan sebagainya, justru mereka harus menghidupi diri sendiri tanpa boleh tergantung dari luar gitu ya. Oleh karena itu hasil pertanian itu mereka pertahankan, dan supaya pertaniannya bertahan, mereka mengeluarkan proteksi, mengeluarkan subsidi. Proteksi itu contoh begini, oh karena kami sudah produksi beras,
maka kami nggak akan impor beras lagi, sehingga si negara tadi pertanian yang katanya dia kebagian apa menyediakan bahan baku, ya mau kirim beras nggak bisa. Di sana sudah ada, mau kirim tomat di sana sudah, dan diproteksi misalnya, oh beras nggak boleh masuk, ini nggak boleh masuk. Sementara barang-barang industri ya hampir tidak diproteksi kan, mau HP apapun, mau mungkin alat elektronik apapun, mau apa masuk gitu ya ke negara-negara pertanian tersebut ya, sehingga terjadilah makin lama defisit yang makin besar. Kebutuhan akan bahan mentah bisa dikurangi sebagai akibat dari adanya penemuan-penemuan teknologi baru yang bisa membuat bahan-bahan mentah sintetis. Hal ini semakin memperkecil jumlah ekspor dari negara-negara pinggiran ya. Seiring perkembangan teknologi, didapatlah misalnya bahan-bahan sintetis terhadap misalnya karet gitu ya, sehingga bikin bahan mobil tidak harus karet alami lagi, tapi karetnya sintetis misalnya. Didapatlah dulu dari kapas hasil pertanian untuk buat kain, tetapi sekarang dari biji plastik gitu ya. Maka kebutuhan akan kapas menurun karena bahan-bahan sintetis sudah ada. Nah, artinya pertanian yang dulunya ekspor kapas jadi menurun. Kenapa? Karena bahan-bahan sintetis yang apa menjadi substitusi atau pengganti kapas sudah ditemukan. Nah, sementara si negara penghasil kapas itu tetap memerlukan barang industri tadi, memerlukan apa yang memerlukan barang elektronik, memerlukan laptop dan sebagainya, tetap tidak bisa, atau negara pertaniannya tidak memiliki gitu ya apa bahan-bahan atau pabrik tersebut. Nah, makanya sekali lagi di sini apa namanya jadi ya istilahnya teori ini tidak jalan gitu ya, negara maju bagian industri, negara berkembang bagian pertanian. Pada kenyataannya yang pertanian ini makin tertinggal, yang maju ini makin maju. Yang harus dilakukan adalah bahwa di negara pertanian pun harus secara bertahap tadi, memang dari bahan baku menjadi bahan, dari bahan mentah menjadi bahan baku, dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi, menjadi bahan jadi, dan menjadi industri gitu ya. Industri seharusnya berkembang di negara-negara pertanian tersebut termasuk di Indonesia, dan harusnya industri yang berbasis ya, berbasis kepada bahan-bahan yang ada di wilayah kita gitu. Jangan juga industri yang bahan bakunya tidak kita hasilkan ya. Karena apa? Karena yang terjadi nanti adalah impor gitu ya, impor bahan dari luar gitu. Contoh ya Indonesia, Indonesia harus fokus misalnya apa yang menjadi komoditas Indonesia yang unggul. Oh, kelapa sawit misalnya. Nah, maka harusnya industri yang menjadikan minyak sawit menjadi berbagai bahan kimia atau bahan yang bisa dipakai langsung itu harus dikembangkan. Ada mungkin ya kelapa sawit jadi margarin, ada yang jadi apa bahan-bahan farmasi, ada jadi bahan-bahan kosmetik apa, itu harus diperdalam gitu ya. Jangan sampai kita hanya misalnya mengekspor minyak sawit saja. Sementara industri mengembangkan apa pengembangan produk dari sawit. Gitu ya. Jangan sampai kita jual minyak sawitnya, kita beli misalnya kosmetiknya, padahal itu dari minyak sawit Indonesia. Rumput laut itu dijualnya murah gitu kalau hanya rumput laut atau hanya cuma tepung. Gitu. Tapi kalau rumput laut sudah jadi pasta gigi, rumput laut sudah jadi alat-alat kosmetik, bahan-bahan kosmetik, jadi bahan obat, apa namanya untuk tablet, untuk apa istilahnya tuh, untuk pil, untuk apa kalau dalam farmasi gitu ya. Nah, itu menjadikan rumput laut itu bernilai tinggi, dan harusnya industri yang dibangun industri yang tadi berbasis kepada yang ada di negara kita gitu ya. Itu industri yang akan maju karena berarti bahan bakunya sudah ada. Jangan bikin industri yang bahan bakunya kita impor, sehingga ya apa istilahnya tempat industrinya, tetapi tidak berefek kepada apa masyarakat sekitar. Saya yang paling
Contoh apa? Misalnya industri tekstil, dibangun industri tekstilnya di Indonesia, tapi bahan-bahannya Indonesia nggak punya bahan-bahan biji plastiknya. Yang punya Korea misalnya, yang punya Jepang, akhirnya bahan bakunya dari Taiwan, yang punya Taiwan, dari Jepang, dari impor, terus si biji plastik itu diolah jadi benang, jadi kain. Nah, kita mendapatkan amat sedikit dan tadi tidak mendorong bidang yang lainnya, gitu ya. Dan kemudian sebenarnya kita juga dikuasai atau tadi ya lingkungan internasional ini menjadikan perusahaan-perusahaan swasta disubsidi nama eh, mungkin pernah saya sampaikan hari ini misalnya di industri tertentu hanya produk apa hanya perusahaan-perusahaan tertentu saja yang menguasainya, gitu ya. Kita cerita tadi mie Indomie, gitu ya, maka hanya beberapa perusahaan saja yang menguasai mie instan misalnya. Nah ini contoh untuk produk makanan gitu ya. Nestle, Kraft, Coca-Cola, PepsiCo, P&G, ya, ada Unilever, Johnson Johnson. Kalau ini ya kurang lebih produk-produk yang dihasilkan di dunia ini tidak lebih dari ya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya 9 perusahaan besar dunia kan gitu ya. Lihat oleh Anda nanti kalau Anda ke supermarket produk-produk makanan instan ya, produk-produk kosmetika, produk-produk apa bahan baku dapur itu ya kalau nggak Kraft, kalau nggak Nestle, kalau nggak P&G gitu ya, ya Unilever kan gitu ya. Anda mau eh, apa pasta gigi A, pasta gigi B, sabun A, sabun B, sabun C, ya ya ujung-ujungnya Unilever misalnya, ya. Eh, mau apa namanya sampo A, sampo B, ya ujung-ujungnya P&G misalnya. Nah, karena tadi ada sebuah kondisi di mana si multinasional ini berpengaruh sangat besar ke menguasai ya menguasai. Bukan tidak boleh, tetapi ketika si penguasaan ini eh, dengan sengaja misalnya menghambat apa pengembangan industri-industri lokal, nah itu yang menjadikan negara-negara pertanian yang baru, bukan baru ya, istilahnya yang masih berkembang itu sulit lagi untuk berkembang. Gitu, ya. Ini contoh di aspek sarana produksi pertanian misalnya di dunia ini 75% benih yang ditanam di seluruh dunia dihasilkan hanya oleh 10 perusahaan ya. 10 perusahaan benih dunia, Monsanto, DuPont, Syngenta, Limagrain ya dan seterusnya. Itu kalau Anda mengenal dunia perbenihan ya itu terkenal Monsanto ya, DuPont gitu. Tiga perusahaan teratas itu menguasai 50% benih dunia. Ya, Anda bayangkan maka si tiga perusahaan inilah yang mengendalikan misalnya benih. Misalnya pestisida, 6 perusahaan terbesar menguasai 75% pasar pestisida yang terkenal Bayer. Ya, Bayer itu yang mendanai atau punya klub Bayer, yaitu adalah perusahaan pestisida. Ya, Syngenta tadi, BASF, ya, Agroscience, ya, Monsanto, DuPont, itu adalah perusahaan-perusahaan menghasilkan pestisida, menghasilkan benih, menanam tanaman, gitu ya. Nah, ini menjadikan kembali perusahaan multinasional corporation ya yang lintas negara menguasai berbagai hajat hidup orang banyak, sementara ya si wilayah atau negaranya tersebut sendiri mengalami kesulitan, gitu ya. Nah, ini ilustrasi bagaimana juga kalau tadi tentang tabungan investasi, tapi kalau investasinya dari utang ini akan membahayakan. Ini bisa kita lihat ya, contoh gini nih, contoh di tahun 1 ya kalau orang Indonesia negara
berhutang anggap saja lah 100 juta dolar gitu ya, maka di tahun pertama ini dia dapatnya, ya, gitu ya. Ini kan saldo yang agak biru lebih mudah. Ya utangnya yang hijau ya, bukan biru ya, hijau yang lebih tua. Nah, utangnya dapat 100, tapi kan dia dapatnya 90. Kenapa? Karena di tahun pertama dia harus sudah membayar bunga 10% misalnya. Dan dia harus sudah mencicil di tahun ke-10. Nah, di tahun pertama memang dia dapat 90, gede gitu ya. Dari 100 pinjaman itu dia dapat 10 juta dolar, 90 juta dolar. Karena 10 juta dolarnya dipakai untuk bayar utang. Nah, di tahun kedua dia dapat lagi 10. Kenapa hanya 80? Karena dia harus bayar bunga utang yang tahun pertama dan bunga utang tahun kedua. Jadi di tahun kedua itu dia bayar 20 juta dolar. Jadi minus 20. Jadi yang keterima itu sebenarnya 80. Di tahun ketiga demikian. Yang keterima sebenarnya hanya 70. Kenapa? Karena harus bayar bunga di tahun belum cicilan ya, baru bunganya aja, bunga yang 10%. Bunga tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun keempat dia hanya terima 60 juta dolar. Tahun kelima hanya setengahnya. Tahun keenam dia ngutang 100 juta baru, tapi yang dia dapat sebenarnya 40 karena 60-nya sudah minus untuk bayar bunga sebelumnya. Dan tahun ke-7 dia hanya dapat saldonya 30. Tahun ke-8 dapatnya 20, tahun ke-9 dapatnya cuma 10, bahkan tahun 10 dan tahun ke-10 dia minusnya 110 dolar gitu. Kenapa 110 juta dolar? Karena di tahun ke-10 ini sudah bayar mulai harus sudah bayar utang yang tahun pertama gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan dan seterusnya, maka hutang itu sebenarnya membawa utang baru yang pada akhirnya teorinya harus investasi, tapi kalau investasinya tidak hati-hati dari siapa, yang terjadi adalah penumpukan utang. Makanya ya saya mengingatkan yang kemarin itu, prinsip pembangunan, bahwa pembangunan non fisik harus lebih diutamakan, perlunya kapital modal berasal dari internal sebuah bangsa, ya. Kemudian ekonominya harus ekonomi real, sistem yang mendorong pemberdayaan masyarakat, dan perlunya model pembangunan yang lestari, yang sustainable ya. Program ya, pekerjaan bisa tersedia banyak, propur, orang miskin bisa ditolong untuk mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinannya. Juga harus sustainability ya, harus berkelanjutan. Kemudian kemandirian, dia harus mandiri, tidak boleh kemudian ketergantungan kepada orang lain. Humanity, religi ya, kemanusiaan, aspek budaya dan aspek agama. Jadi dari teori-teori itu sebenarnya yang paling cocok buat Indonesia itu sebenarnya harus orang Indonesia sendiri yang merekonstruksinya gitu. Termasuk nanti di perikanan yang cocok untuk budidaya, pengembangan budidaya itu ya harusnya para ahli perikanan budidaya Indonesia yang kemudian merumuskan diinisiasi KKP atau leadernya KKP, sehingga ini loh cara kita mengembangkan budidaya, ini loh cara kita mengembangkan perikanan tangkap, ini loh cara kita mengembangkan teknologi hasil perikanan, ini loh cara kita mengembangkan pasar perikanan misalnya. Ya harus yang paling cocok itu adalah yang paling mengerti kita itu sendiri gitu ya. Jangan sampai malah kita mengadopsi teori-teori luar yang pada akhirnya teori-teori ini dirumuskan gitu ya. Artinya yang untung negara-negara luarnya, bukan kitanya seperti itu. Oke, ya inilah pembangunan yang mereka. Demikian paparan materi untuk hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, silakan langsung bertanya atau bisa kemudian menulis di kolom chat ya, seperti itu. Silakan, sesi Anda sekarang kalau ada yang mau bertanya. Cukup? Ya, dan saya ingatkan lagi,
untuk mengumpulkan undang-undang ya, undang-undang pembangunan nasional, undang-undang perencanaan pembangunan, undang-undang perikanan ya, undang-undang pengelolaan pesisir ya. Mohon Anda kumpulkan, Anda baca, itu itu salah satu bahan yang apa namanya dalam perkuliahan kita gitu ya. Anda harus paham perundang-undangan yang mengatur perencanaan pembangunan, perundang-undangan yang mengatur bagaimana pengelolaan perikanan, pengelolaan pesisir, bagian-bagian wilayah kita. Baik, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Karena ini sesi Anda, kalau tidak ada, kuliah kita sampai di sini saja. Ya, demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih kepada semua.